Oke, kita mulai ya. Kuliah terakhir, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan untuk minggu ini, minggu keempat, PBO, sesuai kontrak kuliahnya, materinya adalah enkapsulasi. Sebelum saya mulai, untuk kelas praktikum, apakah mengikuti kelas teori untuk soal-soal modul praktikumnya? Saya tanya dulu. Halo? Suara saya masuk kan ya? Oke, iya belum mengikuti. Oke. Karena kan saya tidak pegang kelas praktikum, jadi saya tidak ikut membuat modulnya. Oke, kita lanjutkan ke enkapsulasi. Untuk enkapsulasi, apa sih enkapsulasi itu? Jadi kalau kata-kata enkapsulasi ini, yang pertama kali akan terbayang oleh kita adalah kita minum obat yang bentukannya kapsul, ya kapsul kita buka terus ada obat serbuknya di dalamnya. Nah itu adalah gambaran dari enkapsulasi. Jadi kode program kita itu dibungkus di dalamnya itu serbuk yang tadi obat itu. Nah itu adalah kode program yang kita tulis. Jadi enkapsulasi definisinya adalah cara menyembunyikan informasi dari suatu kelas program yang sudah kita buat. Makanya enkapsulasi ini erat kaitannya dengan information atau data hiding. Konsep penyembunyian data. Kalau misalnya kita mau membuka atau memberitahukan data tersebut ke orang lain, ke masyarakat umum, atau ke pihak-pihak ketiga di luar dari CV kita, misalkan kita punya CV atau software house seperti itu, nah itu kalau tidak menggunakan enkapsulasi tidak masalah sebetulnya. Jadi defaultnya public seperti itu ya. Kita antara kelas, objek, kemudian metodenya tidak diatur. Tapi kalau misalnya kita ingin melindungi program kita, baik itu dari intip-intipan programmer lain atau software house yang lain, maka konsep enkapsulasi ini pasti akan diterapkan. Di sini, enkapsulasi data artinya sama juga dengan menggabungkan antara data dengan konsep data abstraction yang digunakan untuk memanipulasi data. Jadi fungsi untuk manipulasi data itu juga akan kita pakai ketika kita membuat program dengan konsep enkapsulasi. Jadi tujuannya sama ya, terhindar dari gangguan, intervensi, ataupun perusakan yang dicoba oleh pihak-pihak lain itu lakukan. Karena kan kalau misalnya kita buat aplikasi, buat program yang sudah besar, kan itu tidak mungkin biasanya kita taruh di PC ya, PC atau laptop gitu. Pasti kan kita deploy ke server. Nah, servernya pasti kan online. Nah, seperti ini kan kalau misalnya tidak diatur sedemikian rupa kan bisa ada kebobolan juga kan ya. Jadi orang bisa atau programmer lain atau tim lain itu bisa dengan mudahnya menciplak aplikasi ataupun proyek yang sedang kita kerjakan. Apalagi kalau misalnya nanti mereka selesai duluan, mereka launching duluan, kemudian kita otomatis tidak bisa menggunakan karya yang padahal sebetulnya kita duluan yang membuat seperti itu. Kemudian contohnya, kalau kemarin kita sudah tahu contoh objek kelas itu seperti apa, kalau enkapsulasi ini contohnya kalau misalnya kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari selain obat tadi, adalah jam tangan. Nah, jam tangan itu
kita sebagai pengguna jam tangan kan hanya butuh atau kita melihat jam tangan ketika kita ingin tahu sekarang itu jam berapa sih? Sudah jam berapa? Sudah waktunya sholat atau belum? Sudah waktunya makan apa belum? Apakah ada rapat atau janji di luar UNER atau di luar kampus, misalkan seperti itu. Nah, kita tahu ketika kita lihat jam tangan. Tapi selain itu, selain menunjukkan jam, detik, menitnya itu, kita kan tidak perlu sampai harus tahu detail isi jam tangan itu seperti apa. Kalau saya sih, kalau jam tangan saya rusak atau habis baterai, ya sudah, bawa saja ke entah Casio-nya, entah sesuai merek jamnya ya, pasti ada service center-nya atau untuk mengganti baterai. Nah, itu kan seperti bertenaga baterai atau tenaga gerak ini kan tidak terlalu penting-penting sekali untuk kita ketahui. Begitu juga konsepnya dengan enkapsulasi ini. Jadi, selain untuk melindungi supaya tidak diotak-atik oleh pihak luar, juga bisa melindungi ataupun memisahkan antara bagian program yang diketahui oleh orang atau yang tidak perlu diketahui oleh orang. Jadi sebagai pengguna terutama kita kan biasanya, oh saya bisa mengisi form ini untuk mendaftarkan kepentingan saya di lembaga ini, misalkan seperti itu. Tapi kan kita tidak perlu tahu ini mereka pakai apa buatnya, atau background-nya dibuat sendiri, atau didesain sendiri, atau ngambil dari Canva misalnya seperti itu kan tidak perlu kita urusi atau kita ketahui sampai sedalam itu. Gitu kira-kira. Kemudian di OOP untuk enkapsulasi ini sebetulnya perluasan dari struktur data yang sudah kalian pelajari di semester kemarin. Jadi sebetulnya enkapsulasi inilah perbedaan yang paling kelihatan antara pemrograman terstruktur dengan PBO. Jadi enkapsulasi, kemudian nanti pewarisan atau inheritance, kemudian overriding, itu juga termasuk hal-hal yang cukup major perbedaannya daripada struktur data dan dasprok yang sudah kalian pelajari. Ini ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi ini ya enkapsulasi. Kemudian di sini metode, variabel, kemudian kelas. Kemudian information hiding. Kenapa disebut information hiding? Karena sebetulnya sudah sempat kita bahas juga ya, sudah kalian buat juga sebetulnya untuk enkapsulasi ini. Ada public, private, protected, dan default. Nah, itulah contoh implementasi dari enkapsulasi itu untuk membantu information hiding ini. Jadi, hak aksesnya itu ditentukan, dibatasi. Kalau tidak ingin diperlihatkan ke orang, berarti setlah private, atau setlah protected kalau berhubungan dengan subclass pada inheritance sebetulnya ya, subclass itu akan kita pelajarinya. Kalau misalnya tidak masalah, bisa diakses oleh semua kelas itu bisa mengakses kelas tersebut, bisa dipakai kapanpun, tidak perlu ada atur-atur setting dan segala macamnya, berarti setlah public. Kemudian interface to access data, maksudnya apa? Cara melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan. Caranya seperti apa untuk interface akses data ini? Membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari satu atribut tersebut. Nah, tujuannya apa? Enkapsulasi untuk kaitannya dengan interface to access data ini. Kalau kita terapkan enkapsulasi, maka kita bisa memodifikasi kode program tanpa merusak ataupun merubah major ataupun menghapus dan sebagainya kode yang telah kita buat dan kita gunakan pada kelas lain. Jadi tidak perlu kita rombak total istilahnya kalau misalnya kode tersebut sudah digunakan pada kelas lain. Jadi sharing saja kode yang sama itu tidak perlu dibuat berkali-kali. Itu juga salah satu fungsi dari enkapsulasi. Kemudian manfaat enkapsulasi yang pertama, modularitas. Iya, silakan Yohana. Modularitas ini adalah source code dari sebuah kelas yang bisa dikelola atau
mau ditambah, mau dimodif, mau dihapus, bisa dari source code kelas yang lain. Perubahan internal pada sebuah kelas tidak akan berpengaruh bagi kelas yang menggunakannya. Nanti akan kita lihat contohnya itu seperti apa. Kemudian information hiding. Ini tadi lagi-lagi ya muncul karena memang ini manfaatnya yang paling utama dari enkapsulasi. Penyembunyian informasi yang tidak perlu diketahui oleh objek lain. Kemudian, enkapsulasi itu akan berkaitan dengan metode, asesor, dan mutator. Apa sih asesor dan mutator ini? Sepertinya terlihat baru gitu ya, kata-katanya asesor dan mutator, tapi sebetulnya ini get dan set, getter dan setter. Dia sudah kalian pakai juga ya ketika buat program. Asesor metode ini adalah metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa instance maupun statik. Bagaimana asesor metode ini? Sintaksnya get, nama instance variabel. Nah, asesor metode ini punya return value, berbeda dengan mutator. Kalau mutator sintaksnya set, beda ya. Asesor itu get, mutator itu set, nama instance variabelnya tetap. Metode ini tidak ada return value-nya, berbeda dengan asesor, ada return value-nya. Mutator metode ini digunakan untuk memberi atau mengubah nilai variabel di dalam sebuah kelas, baik itu instance maupun statis variabel. Kemudian keuntungan menerapkan enkapsulasi pada kode program kita. Yang pertama, independen. Kenapa disebut independen? Karena kalau misalnya kita sudah membuat modul kode program, kemudian kelas objek, itu ya, yang sudah terenkapsulasi dengan baik, akan bersifat independen, sehingga tidak akan terikat pada bagian tertentu dari program. Karena kalau misalnya kita ingin mengubah hak aksesnya, ya sudah jadikan public. Kalau tidak, private atau protected, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ada public, private, protected, sama default ya. Tapi sebetulnya yang paling umum atau yang paling sering digunakan itu public, private, sama protected. Yang default ini bisa iya, bisa tidak. Tapi jarang sekali ketika buat program itu di-setnya default. Ada, tapi jarang. Yang sering itu adalah yang 3, public, private, dan protected. Kemudian transparan. Transparan ini maksudnya apa? Bisa melakukan modifikasi pada suatu modul yang kita buat. Maka perubahan tersebut akan dirasakan juga oleh bagian program yang menggunakan modul tersebut. Jadi berefeknya ketika kita memodif program itu tidak hanya oleh kelas itu saja, tapi juga kalau ada kelas lain yang menggunakan metode pada kelas tersebut, itu juga akan berubah mengikuti perubahan yang kita berikan pada kelas tersebut. Kemudian menghindari efek di luar perencanaan. Maksudnya apa? Ketika kita sudah membuat atau menerapkan enkapsulasi ini, hanya akan berinteraksi dengan bagian program lainnya melalui variabel-variabel output atau input, IO atau IO, yang telah didefinisikan sebelumnya. Kenapa U. Kemudian yang keempat, melindungi listing program. Nah, ini hubungannya ketika program itu sudah dideploy, sudah selesai, kita deploy programnya, kemudian mau di launching program tersebut, webnya atau aplikasi. Saat program didistribusikan pada masyarakat umum, untuk melindungi listing program dapat menerapkan konsep enkapsulasi ini. Jadi pengguna hanya bisa menggunakan program melalui variabel input atau output yang disediakan oleh aplikasi ataupun program tersebut. Selain itu, tidak akan bisa masuk atau melihat atau mengintip-ngintip yang lain selain yang sudah disediakan oleh sistemnya. Seperti itu. Jadi disebut melindungi listing program. Nah, jenis enkapsulasi ada private, public, dan protected. Tapi mungkin untuk materi enkapsulasi ini kita akan banyak mengeksplor private dan public.
Kenapa? Karena protected itu kaitannya dengan subclass. Subclass itu masih akan kita pelajari mendetail atau mendalam itu ketika kita belajar inheritance atau pewarisan. Jadi untuk enkapsulasi itu sepertinya juga tidak akan terlihat bedanya antara private dengan protected, karena sama-sama melindungi atau tidak bisa diakses secara bebas untuk yang berada di luar kelas tersebut. Jadi seolah-olah kalau kalian pakai private itu, kalian pakai protected, itu sama, padahal berbeda. Private apa? Private artinya semua yang berada di dalam private ini, kelas private titik 2, kemudian di bawahnya itu, nah mulai dari itu akan tidak dapat diakses secara bebas. Diartikan semua yang berada dalam private sudah tersembunyi. Jadi seperti hide. Nah, kalau misalnya saya setting e-learning dalam mode hide from student. Kalian sebagai mahasiswa peserta kelas itu tidak bisa melihat. Padahal saya punya file di e-learning itu, tapi tidak saya tampilkan ke mahasiswa. Hanya bisa dilihat oleh dosen pengampu, tendik, dan atau kapten. Seperti itu. Kemudian, private hanya dapat diakses oleh member dari kelas saja. Non-member ataupun kelas turunan tidak dapat mengakses metode ataupun atribut yang bersifat private. Jadi tidak bisa diakses oleh pihak luar. Jadi orang luar tidak boleh. Public kebalikan dari private. Semua yang berada pada kelas yang di-set public, public titik 2, maka bisa diakses secara bebas. Artinya siapa saja, kelas, metode, dan lain-lain yang mau mengakses kelas tersebut atau metode atau fungsi dari kelas tersebut yang sudah di-set public, maka bisa mengakses. Sedangkan protected tidak bisa diakses dari luar kelas dan bisa diakses oleh kelas turunan dan member pada kelas yang sama. Nah, protected inilah yang tadi saya sampaikan mirip dengan private. Kalau misalnya kita tidak punya kelas turunan atau subkelasnya. Jadi seolah-olah sama padahal berbeda. Kemudian note di sini, ya silakan Hisham. Yang perlu diingat ketika kita tidak melakukan set private, public, protected, maka akan secara default itu private, di setnya private, tidak bisa diakses secara public. Nah, akan berbeda dengan kalau kita set default titik 2 yang tadi ya. Jadi ada 4, tapi sebetulnya yang sering digunakan itu hanya 3. Nanti akan kita lihat bedanya dengan default. Default itu sebetulnya apa sih bedanya dengan public, protected, dan private. Nah, ini adalah contoh source code, potongan source code ya untuk kelas, yang enkapsulasinya itu adalah public. Ini mungkin dari 2 minggu yang lalu kita sudah mencoba buat program, juga ada ya, public biasanya yang kalian set public. Kemudian minggu lalu kita mengotak-ngatik kalkulator sederhana juga, ada beberapa yang set public, itu kan contoh penerapan dari enkapsulasi sebetulnya. Cuma kan belum tahu ya kita public itu apa, bedanya dengan private, apa bedanya dengan protected. Ini adalah contoh dari potongan kode program untuk kelas persegi, di mana double panjang, double lebar, double hitung luasnya ini saya set public. Kemudian kita lakukan analisis atau brainstorming terhadap kode program ini, potongan kode program ini. Yang pertama, di program ini, kelas di set public, yang membuat semuanya dapat diakses di luar kelas persegi. Jadi kalau misalnya di sini ada kelas persegi, di sini ada kelas persegi panjang, di sini ada kelas segitiga, balok, dan seterusnya, ini akan bisa dipanggil oleh kelas-kelas yang lain, karena kan sifatnya public.
Hal ini terkadang bukan ide yang bagus untuk membuat di set publik. Kenapa? Karena kita akan kehilangan kendali terhadap kelas ini. Contohnya, bagaimana jika user menginput lebar bernilai negatif atau bilangan pecahan dan lain-lain di luar dari ini ya. Walaupun sebetulnya kan ini sudah kalian set double, tapi kan ada kemungkinan itu tidak atau diinputkan oleh penggunanya bernilai negatif. Kita akan memiliki perhitungan keliling yang salah kalau inputannya salah. Untuk mengantisipasi hal ini, maka setlah ini sesuai dengan yang seharusnya dan yang sebaiknya di set. Maka untuk atribut panjang, lebar, ini bisa kita set private. Seperti apa? Jadi seperti ini. Private untuk double panjang, double lebar. Public untuk hitung luas dan hitung keliling. Jadi ini akan bisa dipanggil atau digunakan oleh kelas yang lain, baik itu kelas yang lain ataupun main-nya ya, main programnya ketika kalian panggil nanti, ini kan tetap bisa diakses karena public. Yang tidak bisa diotak-atik adalah ini, panjang dan lebarnya yang sudah di-set double, double panjang dan double lebar. Nah, ini tidak akan bisa diakses oleh kelas manapun karena private. Kemudian, pada program tersebut, kita tidak akan mengakses atribut panjang dan lebar karena bersifat private. Nih ya. Karena kan private, tidak bisa diakses dari luar. Bagaimana caranya kita bisa dapatkan panjang lebar kalau misalnya ininya kita set private? Kan sekarang pertanyaannya seperti itu ya. Karena kan private ini tidak bisa diakses dari luar kelas. Maka gunakanlah asesor dan mutator tadi untuk bisa mengakses. Maka kita gunakan set dan get untuk masing-masing atribut. Jadi tujuannya asesor dan mutator metode itu adalah untuk memanggil enkapsulasi private sebetulnya. Karena kalau public kan tidak perlu repot-repot kita pakai getter dan setter. Seperti ini ya. Kelas persegi, private, double panjang, double lebar. Kemudian mulai dari hitung luas keliling, kita set public. Kemudian, kalau kita ingin, nih ya, double panjang, double lebarnya ini bisa digunakan, bisa muncul hasilnya, muncul panjang lebarnya itu, maka kita pakai set dan get. Set dan get dari panjang, set dan get dari lebar. Kemudian barulah kita masukkan rumus untuk menghitung luas dan keliling. Bagaimana caranya kita membuat getter dan setter dari panjang dan lebar? Ya sudah, karena ini double ya, maka double get panjang, return panjang, void set panjang, double P, panjang sama dengan P, double get lebar, return lebar, void set lebar, double L, lebar sama dengan L. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena kan minggu lalu sudah saya jelaskan. Mana parameter, mana yang lain-lain selain dari fokus kita enkapsulasi private dan public ini. Kemudian untuk setternya juga void set lebar double L lebar sama dengan L. Maka ini adalah rumusnya, rumus formula untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang ya harusnya. Double hitung luas, return panjang kali lebar, double hitung keliling, return 2.0 kali panjang tambah lebar. Inilah modifikasi source code yang kita terapkan ketika kita menggunakan enkapsulasi private public.
Jadi ada setter dan getternya sebagai asesor dan mutator metodenya ketika kita menerapkan enkapsulasi. Kemudian yang harus diingat, ya kebanyakan programmer pemula yang masih baru ya di dunia programming, pengembangan aplikasi dan sebagainya akan mengatur atribut atau variabel dalam kelas sebagai private dan fungsi yang memanipulasi public. Akan tetapi sebetulnya kita juga bisa mengatur sebagai private atau protected tergantung desain dari kelasnya. Nah ini kenapa muncul tips seperti ini? Karena sebetulnya ketika kita bisa menyeting enkapsulasinya protected, itu malah lebih baik kita setting protected, tidak private kemudian public saja. Karena kan ada protected juga, ada juga default. Ya ada 4 ya enkapsulasi itu. Walaupun yang sebetulnya paling populer ketika kalian lihat buka bermacam-macam website untuk belajar programming, itu biasanya akan menjelaskannya itu public, private, dan protected. Nih, hal yang terpenting adalah mengatur semua member sebagai private dan mengatur sebagian public atau protected ke member yang benar-benar ingin diekspos keluar kelas. Jadi memang member kelas sebaiknya di set private. Nah, untuk yang lain selain dari member itu boleh di set public, boleh di set protected. Protected ini kan kalau ada subkelasnya. Kalau dia itu merupakan turunan atau pewarisan dari kelas tersebut. Nah, itu di set protected lebih baik daripada public. Jadi ini ketika saya buatkan program utuhnya, private, double panjang, double lebar, public, set get, kemudian hitung luas dan keliling, kemudian ini ya. Kalau ini sama, kemarin kita sudah belajar objek, kelas, dan metode. Jadi ini tidak ada bedanya. Maka ketika kita jalankan program ini, keluarlah hasilnya luas persegi 1, persegi 2, keliling persegi 1, dan keliling persegi 2. Kemudian ini kalau saya buatkan untuk yang persegi, karena tadi itu persegi panjang ya harusnya. Nah ini juga sama. Di sini saya set public, ya public, void set panjang lebar, ini persegi panjang juga. Panjang P, lebar L. Di sini saya set private. Yang ini private-nya. Jadi jangan bingung. Pengaturan tata letak antara private dan public ini tidak berpengaruh. Jadi kalau diputar pun susunannya, maksudnya public dulu, kemudian baru membernya itu di set private, itu juga bisa. Tergantung style codingnya kalian. Karena biasanya kan ada juga yang seperti ini ya. Kemudian barulah membernya itu integer, double, dan lain-lain itu di set private di bawahnya. Nah, untuk main-nya ini tidak ada bedanya dengan yang ini tadi, yang ini ya. Tetap sama. Untuk main-nya sama. Untuk main-nya tidak ada perubahan, sama dengan 2 minggu yang sudah kita lewati belajar objek, kelas, dan metode. Kemudian ini untuk misalnya kita butuh menghitung gaji pegawai, gaji salarinya pegawai ya, employee. Nah, di sini saya set untuk salarinya itu integer, private, kemudian void set salarinya, dan get salarinya itu public, kemudian main-nya tetap ya manggil kelasnya tetap sama seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian kalau output-nya, ini jelas ya ada 5 juta, maka output-nya 5 juta. Kemudian ini kode program yang lain lagi untuk remote TV. Nah ini kalau misalnya kita ingin nanti berhubungan dengan physical device-nya, misalnya ada remote, kita ingin set 1, di sini saya set 0 Indosiar, 1 RCTI, 2 CTV, 3 TVN, misalnya seperti itu. Nah ini juga bisa kita set private dan public. Private untuk string tombol nomornya,
Kemudian public untuk set tombol nomor dan get tombol nomor. Main-nya tetap sama ya, remote TV ruang tamu dot set tombol nomor berapa 0123. Nah, ini outputnya. Kalau ini kan tidak ada bedanya. Jadi kalau dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Atau bisa juga nanti dibuat pilihan, inputnya berapa, 1. Maka nanti hasilnya adalah RCTI. Nah, itu sama. Yang beda hanya private dan public-nya saja. Kemudian, ini ya untuk public. Jadi di sini saya set ketiga-tiganya. Private, protected, public. Ya, di sini bisa dilihat saya set private, protected, public. Kemudian get PVT, class public drive, public base, public, get prod, return prod. Main-nya sama ya, public drive object 1. Ketika saya jalankan, ketika saya running ini, maka hasilnya seperti ini. Private 1, protected 2, public 3. Karena apa? Di sini saya setnya public, ya majoritinya public ya, public. Kemudian bedakan dengan protected. Ini sudah kode program yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, ini akan terlihat bedanya public dengan protected dan private. Walaupun belum terlihat bedanya dengan jelas antara protected dengan private. Di sini ya public keluar hasilnya private, protected, public untuk semua ini. Kemudian protected di sini saya set private, protected, public. Kelas protected. Di sini kelasnya public. Public, get, di sini juga public. Main-nya ya, gak ada perbedaan dari sini ya, private cannot be accessed. Maka ketika saya jalankan program ini, karena di sini saya setnya protected ya, maka private cannot be accessed. Protected 2, public 3. Kemudian bagaimana kalau saya set private? Ya, private, yang lainnya sama. Maka hasilnya juga tetap sama. Private cannot be accessed, protected 2, public 3. Jadi di sini protected dengan private itu sebetulnya beda ya, tapi karena ini kan programnya hanya 36 baris ya, line. Jadi tidak terlihat bedanya private dengan protected. Jadi seolah-olah mirip, tidak ada bedanya. Nanti ketika kita sudah masuk ke subkelas pewarisan, ini akan terlihat bedanya private dengan protected. Jadi ini ya, public terbaca semua, muncul. Maka kalau protected dan private, ini private, ini juga protected, maka private-nya tidak bisa diakses, protected muncul, public muncul. Bisa diambil dari kelasnya. Nah, ini adalah beda secara konsep antara private dan protected. Walaupun sebetulnya protected itu belum kelihatan ya sekarang, karena belum belajar inheritance juga. Maksudnya apa subkelas itu kan juga belum kalian ketahui. Nah, ini saya ambilkan dari Geeks for Geeks untuk programming. Private dan protected, ini ya dua bedanya. Untuk private, class member dideklarasikan private, dapat diakses hanya only by function inside the class. Sedangkan untuk protected, sama mirip dengan private class modifier. Jadi memang mirip tapi berbeda tergantung dari subkelasnya. Kalau private ini tidak mengenal subkelas. Jadi sekalinya di set private ya sudah tidak bisa diakses kecuali pakai asesor dan mutator. Kalau protected ini kalau ada subkelasnya itu akan terlihat bedanya dengan private. Kalau misalnya tidak ada subkelas, maka seolah-olah adalah private. Kemudian only member function yang diizinkan untuk mengakses seperti konsep awalnya ya private ini. Kemudian kalau protected nih inaccessible outside the class,
tapi bisa diakses subclass atau derived class-nya. Jadi kelas turunan atau subclass-nya. Kemudian kita nonton lagi, Mbaknya. Minggu lalu kita sudah nonton, minggu sekarang nonton lagi supaya tidak mengawang-awang. Kira-kira enkapsulasi ini seperti apa sih? Jadi kita putar ya videonya. And I make IT and programming related videos. So if that is something that is of interest to you, consider subscribing to my channel and give this video a thumbs up as well. And in this particular video, I want to talk about encapsulation. Here I have code that we have written in the previous videos of this course. So if you haven't watched those, make sure to check them out. I'm going to link them in the description of this video. And I'm going to go over this code very quickly so that you can understand what we have written here. So here I have created this YouTube channel class, which has 4 public attributes, and those are name, owner name, subscribers count, and then list of published video titles. And then here we have a YouTube channel constructor, and then this get info method as well that just writes out information about our YouTube channel. And here's the code of our constructor. Okay. And then in our main function, we have created an object of this YouTube channel class, and we have assigned it these 2 values for our name and our owner name. And then we have as well added 3 videos to this published videos list. And here we have written out information about our channel. So if I run this code now, as you can see, this is how it behaves. It writes out information about our YouTube channel. Now, what I want to talk about in this video is encapsulation. And what does this principle of encapsulation says? Well, encapsulation says that these properties here should not be public. These should be private. And then the way to change the value, the data that you store inside these properties, should be really using methods that you expose, and then you give access to those methods to your user, and then using those methods, obeying the rules of those methods, your user can change the value of these properties. Okay, so let me introduce a problem here so that you can really understand why we need encapsulation. So what happens if I say, for example, that YouTube channel, so this that we have created, has, let's say, 1 million subscribers. Okay, this is 1 million. Now we have assigned 1 million subscribers to this YouTube channel, and this should not be allowed. If I run this program, you can see that this YouTube channel has 1 million subscribers now, but this is not the natural way to gain subscribers for your YouTube channel. What you should do instead is you should give your user the ability to invoke subscribe and unsubscribe methods, and then using those methods, you are going to increase or decrease this subscribers counter. So let's do that. Let's first hide these properties from our user, so from whoever is going to use this class here. So how do you hide these? Well, you make them private. So here, instead of using public access modifier, I'm going to use private access modifier. So I'm going to say private. Oh, private, like this. And then these should stay public. So I'm going to put public here, like this. Okay. And then, as you can see, we have a problem here. It says that this subscribers count is inaccessible, and then this published video titles as well is inaccessible, meaning that we cannot access these private members of our class. These private members can be accessed only within this class itself. So how we are going to give our user the ability to change this subscribers counter? Well, as I said, we are going to create methods. So let's create 2 methods. The first one is going to be void subscribe, like this. And then what this method should do, it should increase this subscribers counter. So here I'm going to say subscribers counter, like this, plus. Using this increment operator, we are going to increase the value that we store in this variable by 1.
And then we are going to have as well unsubscribe method. So I'm going to copy this, paste it here, and let's say unsubscribe. Then here I'm going to say that this subscribers count is going to be decremented. So now if I will have to comment this code here, and then I'm going to delete this code here. And now if I want to increase or decrease subscribers for my channel, what I will have to do is I will have to invoke one of these two methods. So let's say, for example, YouTube channel dot subscribe, like this. Okay. And let's invoke this method 3 times, for example. And now if I run this program, as you can see, my channel, so Cool Beauty channel, has 3 subscribers. And then let's say, for example, that I haven't published videos in a while, so people decide to unsubscribe. So I'm going to invoke this unsubscribe method, like this. And if I invoke this get info after that, I should have 2 subscribers. Oh, as you can see, I have 2 subscribers now because 3 people have subscribed and then 1 person has unsubscribed from my channel. Okay, so we have this code here as well that was underlined, meaning that it has compile time error, and it says number published video titles is inaccessible, meaning that now we cannot access this published video titles list anymore because it is private now. So I'm going to expose a method that is going to publish videos for me. So here I want to create a method of type void, which is going to be called publish video, like this. And then here I want to add a video to my published video titles, like this. So I'm going to say published video titles, push back. And then what I want to do is I want to pass a value here. Which value? Well, we are going to receive that value as a parameter in our function. So here I'm going to add an argument, a parameter, and that is going to be of type string. And let's call it title, like this. And now we are going to use this title here. So we are going to push this title in our published videos titles. Okay, like this. Now, if I want to invoke this method, I'm going to invoke it like this. So I'm going to say YouTube channel dot publish video, like this. And then I'm going to do the same thing here, and then here, and here as well. Okay, so now we have created these methods that we invoke, and then using these methods, we change these properties, and these properties should be private, meaning these should be encapsulated. Okay. And now, as you can see, we have a channel called Cool Beauty, and then owner is myself, and subscribers is 2, and then these are videos that I have published so far. Now, if you look at this unsubscribe method, you will notice that it has a bug. What is that bug? Well, let's delete these 3 lines of code. Let's delete these subscribe method invocations. And if I run my program now, what is going to happen? As you can see, it says that my subscribers count is equal to -1. And that does not really make sense. So you cannot have -1 subscriber. And we are going to fix that problem if we put here inside this unsubscribe method a check. So we want to check if our subscribers count is greater than 0. And only in that situation, if that subscribers count is greater than 0, only then we can decrease this subscribers count value. So if I run my program now, as you can see, we have invoked this unsubscribe method, but we still have 0 subscribers. And now we have fixed that bug that we had, because if no one has subscribed to our channel, then no one can unsubscribe from it. Okay, so that was a bug that I wanted to fix. And then what you can do here, because here we have exposed
these three methods that really manipulate the values that are stored inside these properties. And then these two properties, there is no way to change them outside of this class. So what you can do for them, for example, is you can create a getter and a setter, meaning a method that is called, for example, getName, and that method is going to return you the value that is stored inside this name variable, and then a setter method, meaning setName method, that is going to receive parameter, which is going to be called name, for example, and inside that setName method, you are just going to change the value that is stored inside this name property. And then you can do the same for this owner name as well. So you can create a getter and a setter method. So let's go over this encapsulation rule one more time. So encapsulation rule says that all of these properties should be private, meaning they shouldn't be accessible outside of this class, and you do that by making them private. So you put this private access modifier here. And then how do you change the values that you store inside your properties? Well, you expose a public methods that are going to change the data that you are storing inside your properties. And here we have created these three public methods that are going to change the data stored inside our subscribers count property, and then inside our published video list property here. So you can, for these two properties, again, you can create getter and setter method. And if some of you do that, please put that code in the comment section and I'm going to review it. So if you enjoyed this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my. Oke, maka bisa kita ambil kesimpulan untuk enkapsulasi ini. Definisinya, pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Nah, variabel dan metode di sini yang dimiliki oleh objek yang sudah kita buat bisa ditentukan hak aksesnya. Tadi ya sudah public, private, protected, default. Kadang-kadang ada default-nya. Nah, ini adalah tabel untuk setiap akses modifier yang digunakan pada enkapsulasi. Default, tidak ada modifier, dapat diakses oleh yang sepaket. Metode dan variabel diwarisi oleh subclass di paket yang sama, dapat diakses oleh metode-metode yang sepaket. Public, dapat diakses dimanapun, diwarisi oleh subclass-nya, dapat diakses dimanapun untuk metode dan variabel. Protected, kelas dan interface-nya tidak bisa diterapkan. Metode dan variabel diwarisi oleh subclass-nya, dapat diakses oleh metode-metode yang sepaket. Private, kelas dan interface-nya tidak bisa diterapkan. Metode dan variabelnya tidak dapat diakses dimanapun, kecuali oleh metode-metode yang ada di dalam kelas itu sendiri. Kemudian, kalau kita berikan aksesibilitasnya, dari kelas yang sama, public, private, protected, default, semuanya iya. Dari sembarang kelas dalam paket yang sama, public bisa, private tidak bisa, protected bisa, default bisa. Dari sembarang kelas di luar paket, public iya, private tidak bisa, protected tidak bisa, default tidak bisa. Dari subclass di dalam paket yang sama, public bisa, private tidak bisa, protected bisa, default bisa. Dari subclass di luar paket, public bisa, private tidak bisa, protected bisa, default tidak bisa. Jadi ini perbedaan antara akses modifier atau hak akses untuk setiap modifier. Default, public, protected, private. Tapi kalau dari saya sih, yang tiga ini aja sebetulnya sudah cukup ya, private, protected, dan public ini. Tapi kalau misalnya ingin nanti mencoba menggunakan default juga, silahkan, tidak ada masalah ya, terutama nanti ketika modul praktikum, mungkin Pak Rodik dan Pak Aldonya memberikan ada modifier default, jadi silahkan bisa juga digunakan di kode programnya masing-masing sesuai dengan permasalahan apa yang akan diselesaikan dengan
sistem atau kode tersebut. Jadi seperti ini ya kira-kira kesimpulan akhir untuk enkapsulasi akses modifier-nya. Kemudian seperti biasa kita latihan untuk enkapsulasi dulu sebelum kelasnya selesai. Oke. Untuk latihan, buatlah program C atau C++ untuk menghitung luas dan keliling segitiga, tentunya dengan konsep enkapsulasi. Silakan dibuka IDE-nya masing-masing, kemudian coba buat, setelah selesai bisa raise hand seperti biasa.
Oke, Hisam sudah selesai. Oke, sebentar saya stop share dulu. Silakan, Hisam. Sudah terlihat tuh? Sudah. Silakan yang lain diperhatikan dulu, Hisam. Kode Iya. programnya, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Jadi, ya ini anggap segitiga sama kaki, biar gampang. Jadi ini untuk data private-nya ada alas, ada tinggi, ada sisi miring, variabel luas, dan keliling. Terus untuk function public-nya, ini aku bikin set data untuk mengambil data yang kita inputkan di main function, lalu dia akan mengubah data private ini dengan apa yang di-input. Lalu ada function get luas untuk menghitung luas, lalu mengembalikan value sebesar segitu. Ada function untuk mencari keliling juga. Lalu di main function ini ada pembuatan objek, ini ada apa ini namanya, inisialisasi data awal. Lalu ini akan menampilkan hasilnya. Ini ketika di run seperti ini. Oke, 100 keliling 70. Oke. Oke, Hisham. Yang lain, ada yang mau ditanyakan terkait kode programnya Hisham? Yang lain, selain Hisham, ada yang mau ditanyakan ke Hisham dan kode program yang sudah dibuat? Ya, cukup sih, Bu. Ya. Terima kasih, Hisham. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sekarang saya minta ya. Umar ada? Ada, Bu. Oke. Udah selesai, Umar? Belum, Bu. Oke, coba ditampilkan dulu. Sampai manakah posisinya sekarang? Bentar. Sampai sini. Oke. Bentar, saya coba run. Oh, ya, sudah. Jadi saya di sini cuma masukin sisinya, terus hitung tinggi dari sisi yang dimasukin ke parameter get sisi. Lalu hitung luas sama kelilingnya. Terus di print. Sudah. Oke. Coba tadi RAM-nya sudah ditampilkan? Ini. Oke. Sisi, tinggi, luas, keliling. Oke, Omar. Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, saya pindah ke Farid Zulhimam. Ada Farid? Saya belum sama sekali. Saya tadi lagi putar video yang tadi saya masih belum paham di konsep yang tadi. Soalnya bahasa Inggris saya baru lagi ulangi lagi videonya baru setengah jalan. Jadi program yang latihannya belum. Gimana Farid? Putus-putus. Saya lagi putar video yang tadi Ibu puterin di YouTube. Oke. Jadi latihannya belum sama sekali. Oke. Ya, oke. Diteruskan ya Farid. Silakan dipelajari enkapsulasinya. Oke, saya lanjutkan ke Rizky Syahputra. Rizky ada? Ada, Bu. Oke, sudah selesai Rizky? Masih belum.
Sampai mana? Coba di share screen dulu. Oh, baru mulai. Oke, oke. Private tinggi alas sisi luas keliling. Oke. Tapi sudah mengerti ya, Rizky? Sudah. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Andre G. Varela. Ya, Bu. Oke. Apa kabar, Andre? Lagi masih proses, Bu. Oke, coba Coba share saya screen. share screen nih. Tadi mana? Ini. Oke, ini sedikit lagi rampung sih ya. Iya, Bu. Iya. Kayaknya sudah rampung tapi saya bingung kenapa yang di Masih sini. error. Iya. Coba di debug lagi. Sepertinya sih minor itu apanya kelirunya. Oke. Oke, Andre, sudah cukup. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Kemudian Naufal Fadilah Dava. Baru yang awal, Bu. Hah? Kenapa Naufal? Baru awalnya. Oh, baru awalnya. Oke. Rian, Oh iya Bu, sudah selesai? udah cuman masih agak kacau sih Bu. Oh, oke. Coba di share screen. Share screen dulu, sudah sampai mana? Udah kelihatan Bu? Sudah kelihatan. Ini rapi begini loh, kacaunya di mana? Maksudnya Eh kacaunya di mana? enggak, saya yang untuk kelilingnya jadi dia cuma memakai input dari luas sama alas. Jadi Oh, enggak, oke. jadi enggak masukin input untuk sisi miringnya. Cuman masih agak kacau di tadi pakai integer soalnya nggak pakai double. Oke. Oke. Sip, diteruskan, Rian. Iya Bu. Oke. Siapa lagi ini yang Muhammad Rifki Ardiansyah. Ada? Muhammad Rifki Ardiansyah. Muhammad Rifki Ardiansyah sama Muhammad Rifki Arkansyah. Itu berbeda ya? Atau orang yang sama? Kayaknya beda, Bu. Oh, oke. Siapa lagi yang Dominic, Justin? Diproses, Bu. Oke, sudah sampai mana Dominic prosesnya? Sudah sampai yang membuat yang void total itu kayak perhitungannya luas sama kelilingnya, Bu. Oke. Ya, mungkin 5 menit lagi selesai, Bu. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Axel? Terima kasih, Bu. Axel? Tidak mengiyakan. Ya, halo Bu. Iya. Bentar ya Bu, masih kerjain juga. Sudah sampai mana, Axel? Masih bikin kelas ya sih Bu. Oke. Ya, sebentar ya Bu. Oke, saya balik lagi. Muhammad Ceker Kadafi. Ya, Bu. Sudah sampai mana, Kadafi? Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Di share screen, Kadafi.
Oke. Ke atas. Lucu adanya. Kelas bangun, private, public. Main-nya. Oke, coba di running. Lebarnya 2. Tingginya 2. Luasnya dan ketinggian. Tengah. Oke. Oke, sip. Kak Davi. Ya, terima kasih. Ya. Elisa Siagian. Elisa, sudah sampai mana? Elisa? Sudah selesai? Masih proses? Oh. Oke, saya pindah dulu. Norman. Norman? Ya, Bu. Sudah selesai, Norman? Masih kelas, Bu. Masih kelas? Masih kelas berarti baru mulai? Sudah, Bu. Sudah mau jadi, Bu. Saya share, Bu. Oh ya, silakan. Seperti ini. Oke. Private, luas keliling, setnya berapa tinggi. Oke, bawah. Korek bawah. Oh, oke. Tinggal main-nya berarti ya? Iya, Bu. Oke, lanjutkan Norman. Siapa lagi yang belum? Zaki? Ya, Bu. Sudah selesai, Zaki? Sudah sepertinya, Bu. Tapi kurang tahu ini udah benar belum pemakaian private-nya. Ya, coba di-share dulu. Ya, Bu. Mana? Seperti ini, Bu. Di run nggak, Bu? Di saya belum muncul, Zaki. Oh. Di saya masih start screen sharing. Oh. Gimana ini? Coba di stop, kemudian di share lagi. Di stop share, kemudian di share lagi. Sebentar ya, Bu. Oke, sekarang sudah terlihat. Private, float alas, tinggi, public, luas, get alas, get tinggi, segi alas, tinggi, luas. Oke, yang masih kurang berarti kelilingnya ya, Zaki? Oh iya, kelilingnya. Tidak sempat lihat. Untuk setnya sudah betul, private, data membernya, kemudian publiknya untuk
metode atau fungsinya. Oke, sudah betul, tinggal keliling. Itu main-nya juga sesuaikan sama kelilingnya. Oke, Zaki, terima kasih. Makasih, Bu. Yang belum, Muhammad Aulia Rahman. Benar kan ya? Iya. Aulia? Sudah. Sudah selesai, Aulia? Sudah. Oke. Sudah terlihat. Belum, di saya masih. Oke, sudah tampil. Atas. Oke. Tabel luar. Privat. Publiknya alas tinggi sisi konsep alas sisi tabel luas keliling. Oke, 131 alas. Oke, coba di run. Ibu, sudah clear. Oke, sudah. Oke, 48 sama 36. Oke. Oke. Bentar. Oke. Selanjutnya. Asani? Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya, Sani? Sudah, Bu. Oke. Oke. Kode programnya private, alas, sisi miring, tinggi, luas, keliling. Oke, public, set alas, tinggi, miring, get luas, get keliling. Mainnya ketiga, set alas, set tinggi, set miring, 34. Oke, Asa nih. Ini hasil run-nya, Bu. Mana suaranya? 6 sama 12,5, 3. Oke. Sudah betul, Asani. Oke. JJ ini siapa ya? Deas ya? Iya, Bu, Deas. Deas sudah selesai, Deas? Belum, Bu. Masih Ngerjain. error. Ngerjain, Bu. Errornya di? Bentar, Bu. Saya search. Udah clear belum? Belum. Di saya masih started screen sharing. Oke, sudah terlihat. Ke atas, Deas. Private, alas tinggi, sisi, public, get sisi, get alas tinggi, set alas, set tinggi, set sisi. Kalkulasi luas, alas tinggi. Oke, mainnya bawah. Program. Oke. Sudah berhasil di-run apa masih ada error, Deas? Masih ada error, Bu. Oke, sudah betul untuk deklarasi enkapsulasinya. Jadi didebak dulu ya, terus dicoba di-running sampai jalan. Siap, Bu. Terima kasih. Daniel? Saya, Bu. Sudah selesai, Daniel? Sudah, Bu, tapi masih error juga. Oke, coba di-share dulu. Deas bisa di-stop share ya.
Oke, silakan Daniel. Di stop dulu Daniel, terus di share lagi. Daniel? Daniel? Nge-freeze ya? Oke, yang terakhir mungkin ya, yang terakhir. Kisbullah? Kisbullah ada? Ada, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Bu. Baru mulai. Soalnya laptopnya tadi habis error, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Siapa ini yang belum? Ahmad Lukman Hakim. Masih belum, Bu. Oh, masih belum. Oke. Dilanjutkan. Yang belum, siapa yang belum? Oliver. Oliver sudah belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Oke, izin share screen, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Private, alas, tinggi, luas, sisi keliling. Oke, public, set alas, get luas, get keliling. Oke, ke bawah. 33 luas 1, dan oke, anggap aja sama sisi. Oke, di run. Luas 10, keliling 12. Oke, Oliver. Joko. Oke, makasih, Bu. Oke, jadi sudah banyak ya, hampir separuh kelas saya cek. Sudah set untuk modifiernya juga sudah betul, jadi nanti disesuaikan dengan problem atau kasus-kasus yang sesuai dengan modul praktikum ataupun yang lain ya, ketika implementasi ada project pun disesuaikan private, public, protected, ataupun default-nya. Kemudian untuk minggu depan kita belajar overloading dan overriding. Jadi ini juga merupakan ciri khas yang hanya dipunyai oleh PBO, tidak ada di Strukdat maupun dasar pemrograman. Ini materi terakhir ya untuk PBO minggu depan, kemudian nanti minggu ke-6-nya kita saya kasih soal, kemudian kalian kerjakan responsi, kemudian minggu ke-7-nya sudah kuis dan review. Jadi ini materi terakhir untuk PBO. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk enkapsulasi? Oke, kalau tidak ada, silakan yang masih belum mengerti enkapsulasi, silakan dipelajari kembali. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa digunakan untuk sebagai referensi ya untuk enkapsulasi ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kelas praktikum besok ya, PBO praktikum besok.
Oke, saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan ikut mengerjakan latihan untuk enkapsulasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.